Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa dengan saya Sandrina Malakiano dalam Mengenal Juz Amma bersama Ustadz Quraisy Shihab. Dan surat yang akan dibahas kali ini adalah surat Al-Falaq. Oleh para ulama tafsir, surat Al-Falaq dan surat An-Nas disebut sebagai surat Mu'awwazatain, yakni dua surat yang menuntun manusia ke tempat perlindungan. Tema surat Al-Falaq ini adalah pengajaran kepada manusia untuk menyandarkan diri dan memohon perlindungan Allah dalam menghadapi aneka kejahatan yang datang dari luar diri manusia. Kejahatan dan kebaikan manusia berawal dari langkahnya. Jika langkah itu menuju ke arah kebaikan, maka orang itu akan memperoleh kebaikan. Begitu pula sebaliknya. Dan untuk lebih jelasnya saja, langsung kita simak apa yang akan dipaparkan oleh Ustadz Quraisy Shihab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kali ini kita akan membahas surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas dinamai juga keduanya Al-Mu'awwidzatain. Dua surah yang mengajarkan memohon perlindungan. Memang surah Al-Falaq ini, demikian juga surat An-Nas, itu sebenarnya kandungannya adalah memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan-kejahatan tertentu atau dari godaan-godaan dan rayuan-rayuan yang menjerumuskan. Qul a'udzu birabbil falaq. Surah ini dinilai oleh sementara ulama merupakan surah yang ke-20 yang diterima oleh Nabi. Kita tahu surah pertama adalah suratul Alaq, yaitu 5 ayat pertama. Nah, surah ini merupakan pengajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya memohon perlindungan Allah. Ada yang berkata bahwa sewaktu itu ada orang yang menyihir Nabi. Kemudian turun surah ini, bacalah ini untuk menangkal sihir itu. Ada lagi yang berkata ada sesuatu yang dinamai mata, ain. Itu singa. Kalau memandang mangsanya, terus lumpuh. Ular begitu ini melumpuhkan. Ada orang yang punya mata jelek. Karena itu biasanya kalau ada orang memuji sesuatu, kita terus berkata, ucapkanlah Masya Allah. Ya kan? Atau oke. Nah ini katanya surah ini turun mengajarkan untuk itu. Apapun sebab nuzulnya, apapun sebab turunnya, yang jelas dia mengajarkan kita untuk memohon perlindungan kepada Allah. Nah, dia dimulai dengan firman-Nya, Qul a'udzu birabbil falaq. Banyak uraian yang dapat kita kemukakan tentang makna Qul. Sebagian diantaranya saya sudah jelaskan ketika berbicara tentang Qul huwallahu ahad. Nah, kali ini ada analisa lain. Seorang yang meminta perlindungan kepada Allah dengan membaca surah ini hendaknya menanamkan di dalam hatinya bahwa qul itu adalah perintah Allah. Bacalah, ucapkanlah, katakanlah a'udzu birabbil falaq. Itu berarti seorang yang membacanya hendaknya menyadari bahwa dia memohon perlindungan kepada Allah dan permohonannya itu adalah atas perintahnya. Dengan demikian akan penuh hatinya dengan optimisme bahwa saya ini minta perlindungan pada Allah, sebenarnya saya disuruhnya minta perlindungan. Dengan demikian
orang yang membaca doa misalnya atau membaca surah ini akan berkata di dalam hatinya, ya Allah, Engkau memerintahkan kami berdoa, sekarang kami berdoa, maka kabulkanlah doa kami karena kamu yang janji kami untuk mengabulkan doa. Ya, okay. Itu salah satu makna kul di dalam konteks ini. A'udzu birabbil falaq. A'udzu birabbil falaq. A'udzu itu terambil dari kata auz, yakni menuju ke sesuatu untuk menghindari sesuatu yang lain. Nah, di sini ada kejahatan, kita menuju kepada Allah untuk menghindari kejahatan itu. Nah, itu sebabnya kalau dalam bahasa Indonesia ini biasa diterjemahkan berlindung. Orang pergi berlindung, ada hujan, saya berlindung dengan atap di rumah dari hujan. Qul a'udzu birabbil falaq. Rabb antara lain bermakna pengendali. Rabbul alamin, pengendali alam raya. Pemilik, pengatur, pembimbing, itu Rabb. Okay. Al-falaq itu dari segi bahasa pada mulanya berarti membelah. Allah membelah. Dia pengendali belahan. Nah, ini membelah apa nih? Nah, saya bisa berkata, Allah faliqul habbi wan nawa. Kita biasa lihat biji, terus membelah, ada muncul. Kita biasa lihat bumi, tanah, tiba-tiba ada tumbuhan. Tumbuhan itu seakan-akan membelah tanah. Ya kan? Nah, kita biasa lihat gelap. Tiba-tiba ada muncul cahaya. Cahaya itu bagaikan membelah kegelapan. Nah, ada ulama memahami ayat ini dalam makna-makna tersebut. Ada juga yang berkata bahwa sebenarnya lebih tepat di sini difahami membelah itu adalah membelah kegelapan malam dengan lahirnya, dengan datangnya subuh, fajar. Aku berlindung kepada Tuhan yang membelah kegelapan malam dengan lahirnya subuh. Kita akan kembali ke sana, kita lihat lagi. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Syarr itu artinya keburukan, kejahatan dan semacamnya. Kita bisa berkata syarr itu adalah yang mengakibatkan atau berdampak kepedihan, rasa sakit atau kepedihan itu sendiri. Saya akan beri contoh. Tenggelam itu pedih. Kebakaran itu buruk kalau kebakaran. Itu namanya kepedihan itu sendiri. Dosa, orang bisa berkata saya nikmat. Ya kan? Tetapi dia mengakibatkan kepedihan. Dia mengakibatkan kesakitan. Nah, kalau saya berkata qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, maka sebenarnya saya berlindung dari kepedihan sekaligus yang mengakibatkan kepedihan. Dosa itu, kejahatan itu diibaratkan dengan gelap malam. Ya toh? Bisa enggak kita terhindar dari malam, dari kepedihan dan ini? Kita berkata, kalau Allah kuasa membelah kegelapan dengan lahirnya fajar, maka pasti Allah kuasa juga untuk menghilangkan kegelapan, kepedihan dan keperihan ini dengan datangnya kesehatan atau terhindarnya kita dari dosa. Itu qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ma khalaq, apa yang dia ciptakan. Apa yang dia ciptakan itu bisa juga kita katakan makhluk ciptaannya.
Kalau begitu, kita berlindung dari Allah, dari kejahatan makhluk ciptaannya. Yang jahat itu siapa jadinya? Makhluk ciptaannya. Jangan katakan Allah. Kita tidak boleh berkata bahwa Allah ada sesuatu dari Allah yang buruk. Kita berlindung dari kejahatan, keburukan ciptaannya. Nah, ayat-ayat selanjutnya akan menjelaskan sebahagian dari apa yang jahat itu. Kita berhenti dulu di sini untuk kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Mbak Allah, kita harus selalu memohon perlindungan kepada Sang Pencipta. Hanya dengan cara ini, seseorang bisa memilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam bagian berikut ini, Ustadz Quraisy Shihab akan menjelaskan tentang siapa yang mendapat julukan hasud. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama-sama. Kita akan lanjutkan bahasan kita. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ghasiq itu terambil dari kata ghasaqa, artinya penuh. Sebentar kita akan lihat apa yang dimaksud dengan penuh. Waqab itu artinya lubang. Kalau ada batu berlubang, ada hujan, lubang itu penuh air. Ya kan? Nah, sekarang apa artinya ghasiqin idza waqab? Ada yang mengartikan ghasiq, gelapnya malam. Idza waqab, ingat tadi lubang dipenuhi air, penuh lubang itu apabila sudah penuh. Nah, jadi apabila malam pada saat penuhnya kegelapan malam itu. Ya kira-kira jam 12 malam lah, ya toh? Oke. Sudah penuh kegelapan malam. Tetapi Tuhan bisa menimbulkan fajar. Hanya saja jangan mengharap fajar muncul jam 12. Ya kan? Ada waktunya. Ada orang yang tergesa-gesa, doa ini kok belum datang-datang. Enggak ada waktunya fajar. Bahkan setiap hari berganti-ganti waktunya, bergeser kan? Oke. Ada lagi yang mengartikan ghasiq, dingin. Malam itu dingin dibanding dengan siang paling tidak. Oke. Jadi min syarri ghasiqin idza waqab. Apa lanjutannya? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Oke. Nafasat terambil dari kata nafasah. Nafasah itu adalah meniup sambil menggerakkan lidah tetapi tanpa ludah. Cuma angin. Ya kan? Itu nafasat. An-nafasat bentuk jamak dari nafasah. Peniup. Bentuk kata ini bisa berarti wanita. Peniup wanita. Bisa juga taknya itu berarti peniup yang sering kali meniup. Baik wanita maupun laki-laki. An-nafasati fil 'uqad. Uqad itu ikatan yang kuat. Nah, ada yang mengartikan tukang-tukang sihir. Karena biasanya tukang sihir itu meniup-niup di buhul. Iya kan? Nah, dan katanya ini biasanya banyak perempuan-perempuan yang melakukan itu. Maka saya berlindung dari Allah min nafasati fil 'uqad, dari tukang-tukang sihir ini. Ada lagi yang berkata bahwa an-nafasati fil 'uqad tidak harus diartikan tukang sihir, tetapi tukang bawa fitnah. Uqad, ikatan yang kukuh. Ada suami istri, kukuh ikatan perkawinannya. Datang satu orang, bawa fitnah, berita kemari, berita ke sana, putus ikatannya. Ya kan? Ada dua orang bersahabat baik. Bagaimana? Saya bawa berita kemari, saya bawa berita ke sana, putus hubungan mereka. Itu kita bermohon perlindungan, baik dari tukang sihir, baik dari perempuan,
maupun bukan dari tukang sihir, tetapi orang yang membawa isu yang memecah belah. Baik yang dipecah belahnya itu 2 orang maupun masyarakat. Karena itu adalah kejahatan. Min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Hasid itu apa? Terambil dari kata hasud, hasada. Hasud itu adalah menginginkan hilangnya nikmat yang sedang dinikmati orang lain. Saya lihat, oh dia sehat benar. Mudah-mudahan dia sakit. Baik nikmat itu dia yang mau ambil, oh dia kok dapat kedudukan ya. Mestinya saya. Nah, itu hasud namanya. Nah, baik nikmat itu diinginkan oleh yang hasud maupun tidak. Bahkan baik nikmat itu ada pada yang hasud maupun diduga ada pada yang hasud. Nah, saya beri contoh. Ada satu orang saya kira dapat untung 100 juta. Atau 1 juta dia enggak usah 100 juta kebanyakan ya. Oke, buat kita kebanyakan. Oke, 1 juta. Sebenarnya dia tidak untung. Tapi saya kira dia untung. Terus iri hati saya. Mestinya dia tidak untung. Memang dia sudah tidak untung. Itu hasud namanya. Min syarri hasidin. Ini kenapa ada nih iza hasad. Kalau dia hasud. Nah, sekarang begini. Hasud itu bermula di dalam hati. Kalau masih di dalam hatinya, dia belum ganggu saya belum tahu. Iya kan? Tetapi kalau dia sudah cetuskan dalam perbuatan, dalam sikap, dalam pandangan matanya kepada saya, itu saya sudah bisa terganggu dengan itu. Iya kan? Tapi kalau masih dalam hatinya, ya peduli amat, saya nggak tahu. Ya mungkin Anda hasud sama saya, tapi saya masih tertawa pada Anda karena saya nggak tahu. Nah, di sini Allah berfirman, min syarri hasidin idza hasad. Hasud itu diibaratkan dengan membakar kayu. Kebaikan itu diibaratkan dengan kayu. Orang yang hasud, dia bakar kayu kebaikannya. Habis. Kita tidak tahu, yang jelas, yang pasti. Kalau saya tahu orang hasud pada saya, itu bukan hanya merugikan yang hasud, sebenarnya bisa merugikan saya. Paling sedikit saya terganggu, tersita pikiran saya. Ya, oh, ini saya kok diganggu. Bisa-bisa hati saya bergejolak. Bisa-bisa saya tidak bisa kerja. Bisa-bisa saya tidak tenang. Itu paling tidak dampak buruk dari iri hati. Nah, karena itu di sini kita bermohon kepada Allah agar supaya kita terhindar dari keburukan akibat iri hati. Nah, saya ingin berbicara lebih umum lagi. Mari kita bertanya, kenapa sih ada kejahatan itu? Ya kan? Kenapa ada? Embok Tuhan ciptakan dunia ini tidak ada kejahatan. Embok Tuhan ciptakan dunia ini tidak ada kemiskinan, tidak ada penyakit, tidak ada orang jahat. Bisa enggak? Sebenarnya bisa. Tetapi, mari kita lihat. Bapak bisa tahu nikmatnya sehat kalau tidak pernah sakit. Kita tidak bisa tahu nikmatnya sehat. Ya kan? Itu orang berkata, kesehatan itu adalah mahkota di atas kepala setiap orang. Dia baru lihat waktu dia sakit. Nah, mau lihat mahkota? Lihat sakit atau lihat orang sakit? Kalau begitu kita perlu ada yang sakit. Perlu ya? Baru kita. Bahkan kita terkadang perlu sakit supaya kita ingat Tuhan. Orang tidak tahu nikmatnya
kaya kalau tidak ada orang miskin? Perlu atau tidak ini sekarang? Nah, ini satu. Kita perlu. Itu sebabnya ada yang berkata, manusia mengenal kebaikan pada saat setan diciptakan Tuhan. Kalau setan tidak ada, kita tidak bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, jadi mari kita lihat sekarang. Kita butuh ada kejahatan atau tidak? Butuh. Nah, itu satu. Yang kedua, seringkali kita ini memandang terlalu picik. Kalau ada tai lalat di pipi, di dahi seseorang, kalau lihat tai lalatnya aja jelek nggak? Jelek kan? Kita harus melihat secara keseluruhan. Di situ kita lihat itu menjadi bagus. Nah, dengan demikian, apa yang kita anggap buruk itu sebenarnya karena kita lihat hanya satu orang. Tuhan ini menciptakan alam raya begitu luas, begitu banyak orang. Kalau hanya kepentingan tukang cuci dan setrika, tidak perlu ada hujan. Kalau hanya kepentingan petani saja, ya hujan deh. Tetapi Tuhan ini Rabbul Alamin, memelihara. Terkadang perlu sesuatu, ini harus begini, supaya itu yang lain lebih bagus. Kita perlu ada yang berkorban dalam rangka merebut kemerdekaan. Supaya siapa? Supaya kita ini menikmati kemerdekaan. Ya kan? Mereka itu yang kita anggap kasihan, mati, kasihan, luka, sebenarnya diganti oleh Allah dengan kenikmatan yang lebih besar di akhirat nanti. Jadi perlu atau tidak ini sekarang? Perlu. Karena itu jangan menisbahkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira jelas ya. Baik, kita akan melihat suatu fragmen, kemudian kita akan berkomentar atau berdiskusi. Silahkan. Gimana cewek semalam? Wah, bodinya man. Gitar Spanyol. Sini. Undangan apa? Ya undangan perkawinan. Udah sana. Belajar. Akhirnya Silvi kawin sama Firdaus. Nih, baca. Minggu depan Silvi kawin sama Firdaus. Emangnya kenapa, Yud? Gue bener-bener sakit hati. Cinta gue ditolak mentah-mentah. Apa perlu gue ajar cowok itu, Yud? Jangan. Itu tindakan konyol. Dia kan nggak tahu apa-apa. Silvinya aja yang kita kerjain. Ayo kita jalan. Mana, Yud? Udah. Bang, apa abang udah siap mau jadi papa? Minggu depan, Ama udah jadi papa loh. Apa Silvi juga sudah siap jadi mama? Kalau Silvi sih udah siap, Bang. Kalau boleh meminta, Vi, Silvi pengen punya anak berapa? Kalau boleh meminta, Silvi sih pengen punya anak 3, Bang. Yang pinter-pinter. Silvi suka anak laki-laki atau perempuan? Ya, itu sih terserah, Bang. Namanya juga pemberian dari Allah. Kita harus terima amanat itu. Minggu depan loh. Iya. Kalau cuma bikin yang begituan, itu sudah menjadi pekerjaanku yang sehari-hari. Dan itu sangatlah mudah. Sekarang bisa kamu buktikan.
Bang, Silvi kangen lagi nih. Abang lagi mikirin Silvi ya. Besok kesini lagi ya Bang. Tapi jangan lupa bawain makanan kesukaan Silvi ya. Assalamualaikum. Aduh, Ma. Mama. Ada apa sih? Nggak tahu apa kalau mamanya lagi sibuk. Mama. Iya, sebentar. Kira-kira ceweknya bagaimana, Bah? Kamu buktikan sendiri. Kalau sampai mati gimana, Bah? Oh, tidak. Dia tidak akan mati. Dia akan jatuh sakit. Dan lelaki manapun tidak akan mau menghampirinya. Apalagi mengawininya. Wow, asik juga. Kalau begitu, aku permisi dulu, Bah. Dan ini untuk pengganti uang dupa. Ya, terima kasih. Sebentar. Astagfirullahaladzim. Silvi, kamu kenapa? Ya Allah, kenapa kamu sayang? Kok sampai berdarah? Kamu kenapa? Kenapa sayang? Ya Allah, kamu sakit apa? Ayo, bangun. Aduh, iya. Aduh, Ma. Aduh, sakit, Ma. Oh, kakinya. Aduh. Ya Allah, kamu kenapa? Tiduran dulu ya. Mama telepon papa ya. Aduh, Ma. Sakit, Ma. Aduh, Ma. Cepat, Ma. Aduh, Halo, Papa? Ya? Aduh. Silvi, Pak. Silvi tiba-tiba sakit. Aduh, Pak, gawat, Pak. Cepetan pulang. Sekalian ajak dokter ya. Pak, Silvi, Pak. Kenapa Silvi? Begini. Dok, tolong dok. Ya. Segera periksa ya. Baik. Gimana Ma bisa begini Ma? Ya, Mama juga bingung. Begitu. Tahu-tahu Bentar ya, kita Silvi periksa sudah ya. sakit, Pak. Tenang, sayang. Iya. Ma. Iya. Terus satunya lagi. Sakit, Ma. Oke. Ya, kita lihat dulu ya. Sakit, Ma. Iya. Sakit, Ma. Gimana dok? Tadi pagi dia nggak apa-apa. Kok bisa begini? Minggu depan dia mau menikah ini. Dulu ya. Ya, hasil Periksa, Kak. sementara Iya, sayang. belum bisa kita simpulkan Silvi kena apa. Iya. Jadi ada baiknya Silvi segera dibawa ke rumah sakit. Sekarang? Ya, lebih cepat lebih baik. Ma, kita ke rumah sakit aja Mas sekarang Ma. Tahan ya. Sakit.
silakan Ibu atau Bapak. Ibu, silakan Bu. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Begini ya Pak Ustadz, tadi telah diterangkan mengenai sihir. Di zaman era globalisasi seperti sekarang ini, meskipun kita tidak dapat buktikan, percaya atau tidak percaya itu Pak, sihir itu ada yang namanya santet itu Pak ya. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana hukumnya seorang dukun santet itu. Nah, begitu juga bagaimana hukumnya orang yang pergi ke dukun santet itu. Jadi ingin melakukan kejahatan untuk orang lain. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Jangankan santet, iri hati aja terlarang. Apalagi kalau kita percaya adanya santet, adanya sihir yang banyak orang percaya bahwa itu langkah untuk menjerumuskan dan mencederai serta mencelakakan orang lain. Karena itu santet atau sihir termasuk salah satu dosa yang besar. Dan karena itu pula semua yang terlibat di dalam sihir atau santet mendapat kutukan Tuhan. Terlibat dalam arti dia yang melakukannya, atau terlibat dalam arti dia pergi kepada seseorang agar dia melakukan terhadap orang lain. Saya kira jelas Bu ya, salah satu dosa yang sangat besar. Baik, silahkan. Ibu, silahkan Bu, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin Pak, bagaimana caranya kita tahu difitnah oleh orang, tapi kita merasa bahwa kita itu tidak melakukan hal yang demikian. Bagaimana kita bisa menerima dengan besar hati, dan doa apa yang kita bisa mohon kepada Allah supaya orang yang memfitnah kita itu sadar. Terima kasih Pak. Ya. Baik, bagaimana sikap kita kalau ada yang memfitnah kita? Dan apa yang harus kita lakukan agar supaya kita terhindar dari fitnah itu. Baik, yang pertama. Kalau ada yang memfitnah seseorang, maka langkah pertama yang harus dilakukannya adalah berusaha membuktikan bahwa itu tidak benar. Diharapkan dengan pembuktian itu, yang pertama menyadarinya adalah yang memfitnah. Sehingga dia tidak berlarut di dalam kesalahan. Atau kalaupun yang bersangkutan tidak sadar, maka paling tidak dengan upaya membuktikan itu, fitnah tersebut tidak tersebar dan nama baik seseorang tetap terjaga. Ya itu yang pertama. Itu juga sebabnya sehingga agama sebenarnya mengajarkan kita untuk berusaha menghindar dari hal-hal yang boleh jadi menimbulkan fitnah. Nabi pernah berjalan dengan istrinya malam-malam berdua. Ada orang yang lihat, terus orang itu ambil matanya, dia tidak mau lihat. Nabi panggil, hei, sini, ini istri saya loh. Sebab kalau tidak, kan itu bisa timbul fitnah, bisa timbul isu. Nah, ini berusaha untuk tidak menimbulkan fitnah orang lain. Kalau sudah ada fitnahnya orang lain, maka ketika itu kita harus berusaha untuk ini. Nah, kalaupun dia masih terus, sebenarnya dengan upaya itu, dengan pembuktian itu, sudah tidak akan terdengar lagi fitnah. Atau kalaupun dia masih cerita terus, orang sudah tidak akan percaya. Nah, tetapi kalau memang orangnya melakukannya yang itu benar, saya kira sulit dia buktikan. Nah itu sebabnya ada juga doa yang diajarkan Nabi supaya kita terhindar dari hasud, kita terhindar dari fitnah, kita terhindar dari keburukan orang lain dan lain-lain sebagainya. Salah satu itu adalah qul a'udzu birabbil falaq ini yang diajarkan, nanti qul a'udzu birabbin nas itu juga yang diajar. Itu menurut Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi sebaik qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas.
dalam memohon perlindungan Allah. Inilah yang terbaik. Dalam riwayat yang lain dikatakan Nabi tadinya mempunyai doa-doa perlindungan bermacam-macam. Tetapi begitu turun Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, tidak ada lagi yang dibacanya kecuali ini. Nah, kalau ibu tanya apa doanya, inilah salah satu yang terpenting dari doa itu. Saya kira jelas, Bu, ya. Baik, kita akan ambil kesimpulan dari surah kita ini. Yang pertama, jangan mohon perlindungan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohonlah perlindungan kepadanya dari segala macam keburukan. Baik keburukan orang lain maupun keburukan diri kita sendiri. Itu kan ada doa, Allahumma inni a'udzubika, apa itu doanya? Min syarri nafsi. Ya kan? Saya berlindung kepadamu dari kejahatan diriku. Itu satu. Karena kita berpotensi untuk berbuat kesalahan, berbuat kejahatan. Yang kedua, jangan beranggapan bahwa ada yang buruk dari Tuhan. Kalau ada yang Anda rasakan buruk, cari penyebabnya pada diri Anda. Itu yang kedua. Yang ketiga, hindari segala macam yang bisa menimbulkan iri hati orang. Bagaimana? Saya kaya, orang iri hati pada saya. Bagaimana caranya saya menghindari itu? Saya bersedekah. Ya kan? Saya punya ini. Bagaimana caranya orang ini saya bagi? Hindari itu. Dan kalaupun itu terjadi, maka mohonlah perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesimpulan yang dapat kita ambil dari surah Qul a'udzu birabbil falaq ini. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah episode yang akan datang kita akan membahas surah yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam melarang umatnya untuk meminta perlindungan atau pertolongan kepada ciptaan Allah. Jika ia memperoleh perlindungan dari ciptaan Allah, itu hanya sebagai perantara dan hanya karena ridho Allah semata. Baik pemirsa, hanya sampai di sini saya menemani Anda dalam mengenal Juz Amma bersama Ustadz Quraish Shihab. Semoga apa yang kami hadirkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Sandrina Malakiano, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.